Yap, gasing. Memainkan gasing harus di tempat yang datar dan keras. Cara mainnya pun mudah. Yang penting gasingnya harus berputar selama mungkin. Pemain yang gasingnya terhenti lebih dulu akan dilempar dengan gasing pemain yang lain. Seru kan? Oh ya, ukuran gasing bukan penentu kemenangan loh. Gasing yang besar terkadang lebih cepat berhenti putarannya daripada yang kecil. Tetapi memiliki keuntungan dapat melontarkan gasing lawan lebih jauh apabila lemparannya tepat sasaran. Hehehe. Ayo, lempar terus. Gasing di desa kami rata-rata terbuat dari kayu jengkol karena kayunya yang keras dan tidak mudah pecah. Boleh diadu dengan kayu yang lain deh. Hehehe. Apa pecah? Kita buat lagi lo. Gimana? Ini kasihan berpangkut ini. Lo, kalau ada di sana. Gimana? Di sana di kebun hutan tuh. Pantas saja. Gasing Alif bukan terbuat dari kayu jengkol. Makanya mudah pecah. Yuk, kita carikan penggantinya. Jangan sedih ya, Alif. Sedikit lagi sampai di kebun paman. Jengkol menjadi salah satu hasil alam desaku. Warga di sini banyak yang menanamnya. Wah, ada kakak lagi panen jengkol. Ternyata pohon paman sedang berbuah lebat. Sebelum mengambil batang kayunya, bantu kakak petik jengkol dulu yuk. Pohon jengkol yang baru ditanam dapat berbuah ketika sudah berumur 4 tahun ke atas. Dan dapat berbuah lebat sekali dalam setahun. Jadi, kalau lihat jengkol yang lebat seperti ini, bisa makan sepuasnya deh. Kami biasa memakai galah panjang untuk menggapai buah yang jauh. Kalau yang pendek begini sih, tinggal petik saja. Hati-hati, pala kawan tuh, belum. Jangan heran ya dengan kemampuan kami memanjat. Aku dan kakak sudah sering memanjat pohon bersama-sama. Karena dari kecil, kami sering membantu orang tua panen. Lang, jangan ngambil jenis saja, ambil kayu dulu. Ya, kalau. Wah, hampir saja lupa. Makasih ya, Alif, sudah diingatkan. Bagian dahan yang dipotong adalah yang bagian atas. Agar pohon tumbuh ke samping dan mempermudah kami panen jengkolnya suatu saat nanti. Kan pohonnya jadi tidak terlalu tinggi. Wah, lumayan banyak kan hasil panen kami? Dapat segerobak penuh. Padahal masih banyak yang tersisa di pohon. Alif, kayu nih buat gasingan lo. Oh, makasih ya Lang. Abang kancing yang ilo. Oh. Yo, langsung saja dorong gerobaknya. Hayo, siapa yang pernah lihat jengkol segerobak? Beli dodol di pasar Swalayan. Yang hobi makan jengkol, boleh kok ikut pesan. Selain rasanya yang aduhai lezat, tumbuhan khas Asia Tenggara ini manfaatnya juga banyak. Jengkol dapat mencegah berbagai penyakit kronis, mengontrol kandungan gula darah, menjaga kesehatan jantung, dan masih banyak lagi. Lang, apaan buat gasingan ini, Lang? Kita aja ngomong. Stop. Woi, kamu nih nak buat gasing kau. Oh, gila nih, ai saja yang batak. Kamu pergilah ngai mamang situ Hati-hati ya. Sini. Nah, itu dia. Tempat paman mencari madu ini bernama Tebing Madu. Di sini banyak sekali lebah hutannya, teman. Lang. Buat ke kami gasingan. Oh, tapi kakak sana kudai. Tolong mamang ambil madu. Oh. Baik, paman.
Sabut kelapa kering ini biasa dipakai paman untuk membuat asap. Dibuat memanjang agar api tidak mudah mati dan menghasilkan asap yang banyak. Kalau paman sudah mulai beraksi, kami harus bergegas mengamankan diri. Ayo, sembunyi ke dalam kelambu. Konon lebah hutan lebih ganas daripada lebah madu biasa. Setelah sampai dekat sarang, paman langsung asapi semua sarangnya. Asap berfungsi untuk menjinakkan lebah. Tenang, lebahnya tidak mati kok. Hanya meninggalkan sarang sementara saja. Jadi lebah masih bisa kembali lagi untuk membuat sarang yang baru. Oh iya, pagi atau sore hari adalah waktu yang paling tepat untuk memanen madu. Saat-saat inilah lebah lebih tenang. Wah, besar juga ya sarang lebahnya. Lang, batak balik, ay. Oh, yo. Ini kalau buat madu jengkol, ay. Kami balik udah, Bah. Udah. Nah, ini dia salah satu air terjun kebanggaan di desaku. Namanya Curug Bulu atau Curug 7 tingkat. Indah kan? Lasari tadi kamu mandi itu. Mandilah kuda, kamu. Kami puas madu kuda ya. Maafkan kami teman, kali ini kami tidak ikut mandi dulu ya. Karena kami harus memeras madu yang dipanen tadi. Agar Alif cepat dibuatkan gasing sama paman. Ada beberapa cara memeras madu. Dengan memakai kain atau memakai saringan seperti yang kami lakukan ini. Caranya gampang kok. Tinggal sobek sarang, lalu peras sedikit demi sedikit. Jumlah madu yang dihasilkan tergantung dari besar sarang dan waktu memanen. Kalau waktunya tidak pas, bisa-bisa madunya hanya sedikit. Tuh, sayang nih, ada sisa madu yang menempel di tangan. Oleskan saja deh ke wajah. Madu kan mengandung banyak vitamin E yang bagus untuk kulit. Sarang lebah sisa perasan juga bagus untuk kulit. Jadi bisa dipakai teman-temanku mandi. Lumayan sekalian deh perawatan kulit. Oleskan yang rata ke badan ya. Sepertinya sudah cukup banyak madu yang diperas. Langsung antar ke tempat kakak yuk. Madu sudah dapat. Jengkol segerobak juga sudah ada. Berarti saatnya memasak. Kami akan membuat jengkol panggang madu kesukaan paman. Ayo, ada yang sudah pernah makan belum? Pertama, kupas dahulu semua jengkolnya. Caranya, cukup pukul dengan kayu bagian pinggir buah jengkol. Dengan cara ini, jengkol lebih cepat terbuka daripada memakai pisau. Belah jengkol jadi 2 bagian agar lebih cepat matang ketika dimasak. Cuci sampai bersih, lalu rebus kurang lebih 3-4 jam. Sambil menunggu jengkol empuk, jangan lupa siapkan bumbunya ya. Nah, rebusan jengkol sudah mulai wangi dan empuk. Tandanya sudah matang dan siap diangkat. Masukkan rebusan jengkol ke air agar cepat dingin dan mudah dipipihkan. Jengkol dipipihkan agar lebih empuk dan bumbu lebih mudah meresap. Jangan keras-keras ya mukulnya, biar nggak hancur. Tumis bumbu halus di minyak panas. Masukkan jengkol, masak lagi deh sampai semua bumbu meresap.
Panggang jengkol sampai berwarna coklat keemasan, agar aroma dan rasanya jadi lebih nikmat. Baru deh dioles madunya. Ini dia, jengkol panggang madu dari desaku. Ayo, siapa mau coba? Teman, kami harus segera mengantarkan jengkol pesanan paman sebelum waktu makan siang tiba. Karena lokasi paman ada di hulu sungai, kami memilih memakai ban agar lebih cepat dan tidak terlambat. Bang, makananku batak mau ke gacang buat gasing. Yo. Langsung saja. Woohoo! Meluncur! Kami anak-anak desa Lubuk Selo, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sudah terbiasa bermain di sungai Selangis ini. Wah, di depan ada jeram lagi. Nah, akhirnya kita sudah sampai. Sampai lah kita nah. Mana makanan dah? Maaf lang, makannya langit. Nah, itu dia. Waduh, makanannya hanyut. Ya sudah, kita temui paman dulu. Wah, ternyata pamanku sudah sampai di rumah. Nah, Mang, lah masak, pala makan. Oh, lah masa? Oh, tapi kau santai, nunggu kancir ramian makan dong, Mang, sampai nunggu kancil yang lain datang, tolong buat aku gasian pedai. Oh, sini ya, kamu kayak gampang masalah gasing aja. Oh, ya. Untuk urusan bikin gasing, paman Yaumar ahlinya deh. Gak heran kalau jadi juara RT 6 kali berturut-turut. Untuk membuat gasing kalian sendiri, Bolang bocorin nih beberapa syaratnya. Pertama, cari jenis kayu yang kuat, agar tidak mudah pecah ketika terkena benturan dengan gasing lain. Misalnya kayu asam, kayu jati, atau kayu pohon jengkol. Kedua, kayunya harus berat. Hal ini akan membuat putaran gasing lebih lama. Oh iya, yang tidak kalah penting, gasing juga perlu dirawat sebelum ditandingkan. Seperti menghaluskan permukaan gasing dan memeriksa bagian kepala putarannya. Wah, Alif, akhirnya gasingmu jadi juga. Dirawat baik-baik dan semoga awet ya. Buah labu kayu atau biasa disebut buah maja, tentu namanya nggak asing kan? Itu dia buah yang dicari. Kalian tunggu di sini ya, biar aku saja yang memanjat. Tangkap buahnya, jangan sampai jatuh ya, nanti bisa pecah. Kulit buahnya memang sangat keras. Itu kalau yang itu. Nah, buah maja yang kuat ini akan kami jadikan mainan. Hehehe. Ayo, kira-kira bakal jadi apa? Iya, mobil-mobilan. Buah maja ini akan kami jadikan rodanya. Lubangi buah di kedua sisi memakai parang. Hati-hati ya teman, karena kulit terluarnya keras, mirip seperti tempurung kelapa. Lalu tusuk dengan kayu atau bambu sampai tembus ke sisi yang lain. Untuk roda, teman di rumah bebas berkreasi. Bisa pakai 1, 2, atau 3 roda. Hehehe. Ikat batang as roda yang kuat ya, agar tidak terlepas ketika dimainkan.
Selanjutnya bisa memakai kawat atau memakai karet bekas ban dalam. Nah, jadi deh. Gimana? Gampang kan? Kira-kira di tempat kalian ada bahan alam apa yang bisa dijadikan mainan? Long, kalau kan pala kita main langsung pala. Pelo, lalu kalau sini kan. Pelo udah main kita coba pala. Main lah pala. Ayo. Yuhu! Meluncur! Mainan yang kami dorong ini keren kan? Walaupun terbuat dari buah maja, tetapi lebih dari cukup untuk kita bisa bermain seru-seruan. Apalagi dimainkan bersama-sama seperti ini. Jadi tambah asik. Memainkan mobil-mobilan ini bisa di berbagai jenis jalan. Mulai dari tanah, jalan rusak atau jalan halus seperti ini sih dijamin bisa. Karena roda yang kita pakai berukuran besar. Kulitnya juga cukup keras dan kuat untuk roda. Teman, karena dikelilingi sungai, perahu menjadi salah satu transportasi andalan di desa kami. Meski sudah ada jalan desa, tapi kami lebih senang naik perahu. Soalnya lebih cepat. Hehehe. Sungai Kelekar yang sedang kami lewati ini merupakan bagian dari anak sungai Musi yang mengalir sejauh puluhan kilometer melintasi beberapa kabupaten seperti Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Prabu Muli, sampai Ogan Hilir. Nah, sudah sampai. Cepat kan? Sudah sampai 5 menit, sudah tiba di dekat rumahku. Ayo kawan, kita bergegas turun. Nah, ini adalah Paman Riza. Beliau salah satu pengrajin purun di tempat kami, teman. Wah, banyak sekali ya hasil kerajinannya. Semuanya bagus-bagus. Siapa sangka, teman, jika yang dipajang di sini ternyata dibuat dari rumput. Aku jadi penasaran sekali, ingin tahu bagaimana cara membuatnya. Tapi sebelumnya, rumput purun harus dijemur terlebih dahulu sampai kering selama 3-5 hari. Bolang, Yusuf, Raja, tulungi bibi kacang sike. Iya, Bi. Tolongi bibi. Iya. Ciri khas rumput purun adalah batangnya yang lurus tegak membulat seperti bambu, tapi dengan rongga yang jauh lebih kecil dan ramping. Yang juga khas dari purun adalah tingginya yang bisa mencapai 1,5 meter. Rumput ini biasanya tumbuh liar di sekitar danau, rawa-rawa, dan sungai beraliran tenang seperti di desaku. Kualitas kerajinan purun buatan Bibi memang bagus-bagus semua. Selain bagus, tas, sendal, dan tanjak atau ikat kepala purun juga dikenal awet. Teman, yang namanya rezeki memang tidak akan kemana. Sudah ada yang ngatur. Tidak jauh dari lokasi menggembala kerbau, kami kebetulan menemukan pohon belimbing yang sedang berbuah. Pohonnya hilang. Lemaknya. Kita ambil belum? Ayo. Belimbing memang banyak tumbuh liar di desaku. Dengan iklim yang panas dan lembab khas dataran rendah, Desa Burai jadi lokasi yang cocok sekali untuk tumbuhnya buah tropis ini. Lang, itu lang. Cop, atas untuk nadai belimbing. Oh iya. Woi, itu buka. Lang, apa sih kelang? Belimbingnya lang. Meski bisa tumbuh di tempat yang panas, belimbing tetap memerlukan curah hujan yang cukup tinggi. Ini mengingat kandungan airnya yang mencapai 90%. Meskipun tinggi pohonnya bisa mencapai 12 meter, memanjat pohon belimbing tidaklah terlalu sulit. Batangnya yang besar dan rantingnya yang kokoh memudahkanku dan Ariel untuk menggapai buah yang bisa berbuah 4 kali dalam setahun ini. Sob, ikan sob. Ternyata buahnya pun sudah banyak yang berwarna kuning, teman. Itu artinya belimbingnya sudah matang dan rasanya manis jika dimakan langsung. Ini sih
Betul-betul rezeki nomplok namanya. Tangkap ja. Iya, Praja, makan tuh lah. Kami cari di atas. Maaf lah, ada lemak nih ani ke. Nah, tangkap aja. Aduh, Praja. Nggak bisa tahan sebentar apa? Biar makan belimbingnya nanti saja bareng-bareng. Banyak dah, Cok, ja. Banyak. Ayo, kuning-kuning ya. Iya, kuning-kuning. Bisa-bisa boleh. Balik. Dengan cuaca seterik ini, enaknya belimbingnya jangan langsung dimakan, melainkan ditambah es batu dan dibuat jadi es buah. Pasti nikmat. Bukan cuma es batu saja yang kami siapkan. Aku dan teman-teman juga menambahkan melon, pepaya, serta alpukat, buah-buahan yang memang tumbuh di sekitar desa kami. Sementara Yusuf mengupas kulit pepaya dan aku memotong belimbing, Ariel membagi melon jadi 2 bagian, lalu mengeluarkan dagingnya. Melon ini rencananya akan kami jadikan wadah untuk es buahnya nanti. Selain hijau, daging melon memang ada juga yang berwarna kuning seperti ini. Setelah dikeluarkan semua isinya, wadah melon pun bisa diberi isian aneka potongan buah. Tapi sebelumnya, taruh es batu dulu di bagian paling bawah, biar semua buah jadi lebih segar. Tuang buahnya sesuai selera ya. Jangan lupa tambahkan irisan gula merah biar makin legit rasanya. Aku sudah tidak sabar ingin segera mencicipinya. Benar saja teman, belimbingnya sangat manis dan berair. Meski masih ada sedikit rasa asam, tapi tetap kalah kuat dengan rasa manisnya. Rasa dahaga di mulut dan kerongkongan pun langsung hilang seketika. Teman, kampung kami terkenal sebagai penghasil kain songket terbaik loh. Bahkan hampir semua rumah di desaku memiliki alat tenun seperti ini. Lang, payo kita nyoba bertenun, Beh. Yuk, Bi, jadi dah kami bertenun, Bi? jadi buat jari kamu bertenun. Marak sike Cang. Ya. Songket sendiri merupakan kain tradisional asli Indonesia yang dibuat dengan cara ditenun. Songket dikenal sebagai bagian dari budaya Melayu di tanah Sumatera, tepatnya dari Palembang. Songket Palembang biasanya dibuat sambil duduk dengan menggunakan peralatan tradisional berukuran 2 x 1,5 meter yang disebut dayan. Alat ini cara kerjanya cukup rumit. Aku mesti belajar banyak sama Bibi yang sudah sangat ahli dalam membuat songket. Ciri khas kain songket Palembang adalah warnanya yang berkilau berkat penggunaan benang emas atau perak yang disulam pada kain berbahan sutra. Itulah sebabnya songket dianggap kepanjangan dari songsong dan teket atau songsong dan sulam yang merujuk pada teknik pembuatannya. Mengingat prosesnya butuh ketelitian dan kesabaran, lantaran sepenuhnya menggunakan tangan, maka untuk menyelesaikan 1 lembar kain saja dibutuhkan waktu hingga 1 bulan. Aku ingin songket terus lestari di bumi pertiwi selama-lamanya. Bi, makasih yang ngajarin bertenun, Iya. Kami balik dulu, Iya. Ari, let's go, payo. Hari yang ditunggu-tunggu segera tiba, teman. Kakak perempuanku bakal melepas masa lajangnya. Kami semua gembira sekali menyambut pernikahan ini, yang rencananya akan digelar dengan adat Sumatera Selatan. Bukan hanya keluarga saja, tetangga pun ikut bahu-membahu untuk terlibat supaya acara berjalan lancar. Kali ini, aku dan kawan-kawan bersama ibu juga Bibi hendak memasak ayam sambal kecap untuk hantaran nanti. Lang, tolongi Bibi. Oh iya, Bi. Ayam. Sop kau tetak itu bawang. Ariel hidupkan api. Iya, Bi.
Selagi Bibi dan Yusuf menyiapkan bumbu, aku memotong-motong ayam. Ulek bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan kunyit hingga semuanya halus. Karena bumbu ini merupakan bumbu dasar, maka harus didulukan teman. Lang, kan si Bibi masak. Oh iya, Dik. Nah, itu bumbunya. Supaya bumbunya meresap, ayam harus direbus terlebih dulu bersama bumbu yang sudah halus. Tambahkan juga gula merah, gula putih, dan garam kasar agar rasanya makin sedap. Ayo Lang, kita goreng Lang. Ayo. Selagi menunggu ayamnya digoreng, Bibi menyiapkan sambal kecap yang dicampur jeruk nipis, biar rasanya makin segar nantinya. Selanjutnya, tuang kecap ke atas ayam goreng. Taburkan irisan cabai merah, cabai hijau, dan bawang goreng agar terlihat cantik sekaligus menggugah selera. Oh iya, jangan lupa pula bawang bombaynya ya. Nah, ini dia ayam bumbu kecapnya sudah jadi. Sekarang kami harus segera bersiap untuk nikahan kakakku nanti. Sebelum resepsi pernikahan digelar, di desa kami ada tradisi yang harus dijalani oleh kedua calon pengantin yang bernama tetak contoh. Tradisi tetak contoh ini syarat akan makna dan bertujuan supaya pernikahan berjalan lancar. Sebagai orang tua mempelai perempuan sekaligus tokoh masyarakat, ibu memimpin langsung tradisi ini. Nah, kita nak acara tetak contoh agar anak kita terhindar dari segala mara bahaya. Kedua rambut calon pengantin akan dipotong beberapa helai oleh ibu. Pemotongan rambut ini bisa juga diartikan sebagai simbol supaya memperoleh keberkahan di dalam pernikahan. Motif melingkar pada rambut kakakku menunjukkan kalau mereka adalah pengantin baru. Jika di adat pernikahan Sunda dan Jawa kedua mempelai yang saling suap menyuap, maka di Sumatera Selatan ibulah yang menyuapkan nasi kuning. Ini bermakna suapan terakhir di masa lajang, bekal sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Yang terakhir, sekaligus prosesi puncak dari tetak contoh adalah berendam di sungai. Sembari melangkah menuju kali, ibu menaburkan nasi kuning sebagai tanda bersyukur kepada Sang Pencipta atas pernikahan kedua mempelai. Proses berendam ini syarat makna dan doa. Harapannya, sepasang pengantin baru ini akan saling mengasihi dan menyayangi saat menjalani kehidupan pernikahan. Nah, Cak, Eka dia untuk kamu, Cak. Iya, Bolang, makasih hadiahnya. Iya, Cak. Tas purun yang aku berikan ke kakak merupakan simbol supaya kelak kakak diberi rezeki melimpah dan kekuatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kali ini aku dan keluarga besar disambut tari Beume. Tari Beume adalah tari menyambut tamu yang menceritakan tentang menanam padi di sawah. Cak, kamu lihat Cak, tari yang dicampur tadi, Cak. Iya banget, Soy. Uniknya, dalam tradisi ini yang harus menyiapkan makanan adalah pihak tamu, bukan tuan rumah. Aku dan keluarga pun membawa aneka makanan, mulai dari nasi kuning, kue, agar-agar, hingga ayam sambal kecap.
Pak, Ibu, sekarang kita ngantar masakan dari Betino. Terima kasih atas masakannya kita makan bersama-sama. Momen berkumpul seperti ini tentu semakin mempererat jalinan persaudaraan di antara dua keluarga besar. Apalagi kalau makanannya enak, seperti ayam sambal kecap yang aku masak bersama ibu dan bibi tadi. Mantap makanan. Mana bibi? Masak di kampung doh. Oh, lemak. Aku kan sering mendengar kalau menikah itu bukan hanya menyatukan sepasang pengantin saja, tapi juga menyatukan dua keluarga dari masing-masing mempelai. Jadi sekarang keluargaku juga makin bertambah tentunya. Syukurlah proses pernikahan kakakku berjalan dengan lancar. Dan semoga bisa langgeng. Amin.